Di Fathul Qorib ada istilah ma'un mukhalitun. Ada ma'un mujawirun. Mal farqu bainahuma? Nah, perbedaan antara ma'un mukhalit dan ma'un mujawir, padahal dari satu sisi dilihat sama, tapi sisi hukumnya berbeda. Maka ulama-ulama hari ini kami mengajak para kiai Kecamatan Cimanuk, mari kita bermujawarah, bermitra strategis dengan para umarah, dan insya Allah kita akan aman. Insya Allah kita tidak akan terkontaminasi oleh hal-hal yang sifatnya abu-abu. Amin. Allahu wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi khatabahu Allah ta'ala biqaulihil qadim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bidinihil jasim. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama. Wa qala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, ulama'inal kiram, zu'ama'inal 'idham, para masyayikh, para asatidz, para kiai, wabil khusus Karom Kiai Haji Sahruddin selaku sesepuh daripada desa Mandalawangi, dan pada para pimpinan Pondok Pesantren Syekh Mansur, sekaligus juga para banom dari Nahdlatul Ulama, berikut para patayat, tidak ketinggalan Bapak Camat yang baru 4 hari dilantik. Alhamdulillah bisa bertatap wajah secara pribadi dengan saya, Pak Camat ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa dan dapat membawa manfaat dunia akhirat. Amin. Amin. Sim abdi oge sami Pak Camat. Ketua MUI baru sifatnya de facto. Artinya secara de jure itu belum jadi ketua MUI. Namun karena ini jabatan, insya Allah jabatan yang berhubungan dengan keagamaan, maka abdi pun terus melakukan start. Pertama, dalam rangka mempertahankan bahwa Pandeglang adalah sejuta ulama, sejuta santri, 1000 ulama, maka 5 tahun yang lalu saya ditugaskan oleh pimpinan MUI sebagai Ketua Komisi Fatwa. Dan ini ternyata Pak Camat, di hampir seluruh daerah banyak penyimpangan-penyimpangan yang menyangkut akidah, hingga ada aliran di daerah Taman Jaya namanya aliran Islam Hak Zat, yang sholatnya menghadap 4 arah. Lamun dihitung rokaat pertama kakulon, kedua kakaler, katilu kawetan, kaopat kidul.
lamun ditaros malah justru anjeunna mengembalikan pertanyaan itu ke para haji. Begitu abdi melakukan introgasi, anjeunna naros, ari Pak Kiai pernah ke Mekah taca? Jawab dia pernah, alhamdulillah, bukan sekali abdi malah. Terus di Mekah kumaha eta salat? Cenah cek nunggeus ka Mekah mah salatna aya madu kapalar, kakulon, kawetan lah. Eta analog yang mereka gunakan dalam rangka membela kesesatan. Tos sakitu baheula para jamaah hadirin hadirat terutama warga NU dan pengurus PC Nahdlatul Ulama sekaligus pengurus MWC Nahdlatul Ulama yang semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga PBN. Sebab sampai yang kami sampaikan pertama bahwa tadi Pandeglang merupakan 1000 ulama, 1 juta santri. Ini kami berharap dan semoga tidak hanya menjadi slogan. Sebab sepengetahuan abdi selama 5 tahun di Komisi Fatwa itu justru banyak bermunculan aneh seperti yang saya sampaikan tadi. Malah hari ini Pak, yang sangat amat ironis, tetangga saya yang namanya Carita, terus ke selatan, ke Penimbang, Tanjung Lesung, ini adalah tantangan yang sudah datang di hadapan mata kita bersama. Ini yang saya anggap tugas yang paling berat yang dilaksanakan oleh MUI. Dan kebetulan Pak, 5 tahun yang lalu pengajian MU ini, mohon maaf ya, itu hanya bersifat tadi zona. Jadi zona 1, 2, 3 itu 1 bulan sekali. Di MUI gedungnya nganggur Pak. Ya, namun begitu abdi diangkat untuk menjadi ketua MUI, abdi langsung merupakan rapat bersama para pengurus yang lain agar di gedung MUI ditempati seperti sedia kala untuk pengajian. Dan responnya minta 1 bulan 4 kali. Hanya saya mengatakan saya bisa hadir paling 1 kali. Dan ini tahap pertama. Balad yang dibaca pertama karena menyesuaikan dan menselaraskan daripada kehidupan hari ini. Saat ini insya Allah itu 1 hikam. Yang kedua Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi yang berhubungan dengan hukum-hukum secara kenegaraan dan nanti agar bisa dijadikan rujukan oleh para camat. Bukan berarti akan membuat negara Islam, bukan ya, itu sebatas rujukan. Karena Imam Mawardi, Abil Hasan Al-Mawardi, seorang tokoh yang istimewa yang pernah menjadi qadhi pada periode Bani Abbasiyah selama 8 tahun, justru aktif di bidang yang berhubungan dengan hukumah. Sebab andekan kita tidak bisa bermitra dengan bermitra dengan pemerintah secara strategis, ini umat Islam tidak akan dilirik semestinya. Kasus yang nyata, fakta bicara, pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan umum, Bapak bisa melihat secara realitas. Aku tuh kira-kira lamun pesantren ngarane ke pondok rombeng, ya. Tapi lamun sekolah ini bukan akan membedakan, maksudnya kurang supaya para pemegang kekuasaan, para pejabat pemerintah, walaupun hari ini alhamdulillah ya sudah ada hari santri Pak, artinya ini akan dilihat semestinya
Namun tanpa kita mampu bermitra strategis dengan pemerintah, mohon maaf, nonsen, omong kosong. Maka saya berharap dukungan daripada para kiai, wabil khusus Kiai Al-Mukarram Syahruddin, diharap nanti hadir di pengajian MUI tingkat kabupaten di gedung MUI dan kiai-kiai yang lain untuk bersama-sama membuka coretan-coretan kitab yang dulu pernah kita buka. Dan terima kasih atas hadirnya, karena itu bagian daripada membackup dengan tugas yang dianggap berat oleh saya. Hanya sebulan sekali itu, hanya pekan ketiga. Jadi pekan pertama kita keliling di di zona 1, nanti zona 2. Nah, untuk pekan ketiga setiap bulan di kantor MUI. Saya berharap para kiai bisa bersama-sama untuk muzakarah tentunya, agar tetap ulama kita di Indonesia tidak dilirik sebelah mata, tapi diposisikan bahwa ulama inilah salah satu komponen yang ikut berperan memerdekakan bangsa Indonesia. Sebab tanpa itu kita otomatis mereka akan berlaku semena-mena. Tapi dengan keterlibatan ulama, bermitra dengan pemerintah, dalam hal ini bermitra jangan dimaknai adalah mukhalatoh. Maaf, apunten tadi cari jadi pribadi antum kiai. Lamun bermitra dianggap mukhalatoh, ini justru akan berdampak memecahkan seantar ulama. Sebab hari ini kalau sang abdi memang orang lapangan, ya Syahruddin. Jadi hampir di setiap daerah, tiap kampung abdi kuningan. Hari ini, saat ini masih ada menganggap bahwa ulama adalah mukhalatoh dengan umaro. Padahal kalau kalimat mukhalatoh digunakan ulama mukhalatoh dengan umaro, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan ke orang kabian, al ulama'u umana'ur rusul malam yukhalitus sultan. Jadi ulama-ulama kita masih menjadi pembawa amat Rasul sepanjang tidak mukhalatoh. Makanya kalau disebut ulama kita sudah mukhalatoh, berarti tidak punya peran untuk menjadi pewaris penerus estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Contoh sederhana, kami menganalogkan para kiai, barangkali salah monggo. Lamun orang ngaji dina kitab Fathul Qorib sederhana. Di Fathul Qorib ada istilah ma'un mukhalitun. Ada ma'un mujawirun. Mal farqu bainahuma. Nah, perbedaan antara ma'un mukhalit dan ma'un mujawir, padahal dari satu sisi dilihat sama, tapi sisi hukumnya berbeda. Maka ulama-ulama hari ini kami mengajak para kiai Kecamatan Cimanuk, mari kita bermujawarah, bermitra strategis dengan para umarah, dan insya Allah kita akan aman. Insya Allah kita tidak akan terkontaminasi oleh hal-hal yang sifatnya abu-abu. Amin. Itu pertama. Kalesan wengi ayeuna sekaligus abdi nepang ke ngenalkeun ka masyarakat Kecamatan Cimanuk, kalesan Pak Kecamatan enggal. Jadi nami tadi disebutkan abdi berdomisili di Panimbang. Namun di Panimbang bukan di Pasarna, bukan di tempat nueta, tapi justru asup ke kampung ngaranna Kampung Gembong ya. Lainnya 2 rumah, daya tetangga, ayana sawah. Alhamdulillah abdi masuk tahun 80 akad nikah. 81 abdi alhamdulillah biasa ke Mekah. 83 abdi di Mekah. Terus baru ala kadatan ngaulang murang kali. Makanya abdi lamun ditanya, Pak Kiai gelarnya apa? Pak Haji gelarnya apa? Pak Ustadz gelarnya apa? Bukan gelar profesor abdi. Sebab abdi murni
pendidikan abdi adalah dari Universitas Kastrologi. Pan? Nah gitu. Lewat. Tapi alhamdulillah ya, santri tidak boleh berkecil hati. Santri harus bangga dengan keilmuan yang dimiliki. Sebab hari ini justru, mohon maaf, Rasulullah telah memberikan satu ramalan, di mana ramalan Rasul atau apa yang disampaikan Rasulullah pada salah seorang sahabat yang namanya Haris bin Umairah. Kata Rasulullah, ya Haris, in yudfa an umrika fasayati alaika zamanun kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Ini sudah mulai masuk innalillah. Maka para pondok pesantren, para pemegang, pemimpin pesantren hendaknya hari ini kembangkan yang namanya kajian-kajian kitab kuning. Sebab eta lamun ningali yang disampaikan Rasulullah ka sahabat Haris bin Umairah, lamun diterjemahkan dengan bahasa bebas dia. Ya Haris, in yudfa an umrika, lamun anjen dibere umur panjang, fasayati alaika zamanun, maka anjen bakal ningali hiji waktu, bakal kepanggih hiji waktu, kathirun khutaba'uhu, seker jelma bisa pidato, tapi qalilun ulama'uhu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya hari ini Pak, Islam ahli sunnah wal jamaah, mari kita pertahankan. Sebab dengan mempertahankan Islam ahli sunnah wal jamaah lewat gerbong Nahdlatul Ulama, ini berarti kita akan tetap eksis mempertahankan negara orang, yakni yang berdasarkan Pancasila. Maka pinjam istilah, lamun ngaji hayang tenang, ibadah hayang tenang, jaga yang namanya PBNU. Kenapa PBNU juga? Ini PBNU yang dimaksudku abdi bukan berarti pengurus besar Nahdlatul Ulama, bukan, tapi P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal, terus N-nya NKR, terus U-nya Undang-Undang 40. Itu maksudnya PBNU. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, habis sedikit. Jadi musuh-musuh ahli sunnah wal jamaah sudah berada di depan mata kita. Aliran nu diramal ku Rasulullah bala 73 hari ini menurut analisis MUI pusat sudah hampir mencapai 200 aliran. Belum lama di Cigelis aya aliran ngarana aliran Blaka Suta. Man urang mah Blak Kutak bareng pinggir lautnya. Itu salah. Blaka Suta, eta aliran Blaka Suta naon? Ada satu ritual yang dilakukan 1 tahun sekali, eta antara awewe jeung lalaki mandi bareng di bareng sesuir pun tidak make tutup aurat. Geus lah ulah kabla ditu aya namanya. Urang lamun naik mobil angkot be abdi masuk bingung. Terus terang baheula keur urang masih naik angkot. Angkot kan rata-rata paharep-harep. Nu hiji ngadep ka kidul, hiji ngadep ka urang madep ka kidul, dipainan awewe. Mending ari make jilbabnya, make androk anjeunna tapi panjang katukur. Nah, eta panjang katukur deket karo yuk. Awi pan tadinya istilah. Eta nu mantak bingung ditempo ya tuh ditempo gratis lah eta lebadinya nu mantak bingung aya nu kadang-kadang kieu karena ditempo gratis bari teu menang akhirna goyang kepala dari maca subhanallah kan mata angger melotot ka dieu
Punten-punten ya mah ulah pegang baik. Kaosnya. Ini juga harus dibenahi oleh kita, Pak. Namun poinnya dalam hal-hal yang semacam itu, orang sebagai umat Islam yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah, lamun tadi 73 yang diramal oleh Rasulullah dan salah satunya yang diramal oleh Rasulullah, hari ini sudah saatnya banyak yang namanya tukang pidato, tapi ulama semakin gak ada. Makanya monggo kita para kiai mulai isti'dadul mutafaqqihin, menyiapkan generasi-generasi yang ahli di bidang fikih. Sebab punten Pak, abdi sering mengamati ya, terutama dalam kajian tauhid. Saat-saat ini di dalam Al-Qur'an, tatkala mereka mentafsiri Quran, itu punten tafsirnya tekstual. Artinya tekstual kumaha apa adanya lafaz. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu diartikan bahwa Allah bersemayam di langit. Punten, lamun Allah bersemayam di langit, kajian tauhid ini berarti menafikan sifat mukhalafatul lil. Bedana naon Zam-Zami manggon di gembok sareng Allah lamun manggon di aras. Tidak ada bedanya. Maka ini jelas menafikan sifat mukhalafah lil. Ini memaknai Quran gara-gara tekstual sifat. Padahal punten, ada ayat yang haram diartikan secara tekstual. Abdi punya bukti, punya data. Pertama, surah Al-Baqarah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat. Coba lah mau diartikan tekstual. Wa 'alal ladzina lan iku wajib ing atase wong akeh. Ya bahasa Jepang sabelah kidulan. Wa 'alal ladzina iku wajib ing atase wong akeh yutiqunahu kang kuat sapa alladzina fidyatun uta yutiqunahu kang mampu alladzina ing puasa fidyatun utebe fidyah. Orang yang mampu berpuasa wajib bayar fidyah. Iya kalau diartikan tekstual. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya la yutiqunahu, artinya haram diartikan secara tekstual. Maka mangga para kiai, insya Allah lamun kurang posisinya membackup daripada para ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengatakan, siapapun kiainya, siapapun orangnya yang membela Nahdlatul Ulama, saya akui sebagai muridnya. Ini kelebihan luar biasa. Nah kalau udah ngomong Mbah Hasyim Asy'ari diaku orang sebagai santrinya, Mbah Hasyim Asy'ari gurunya Syekh Khalil Bangkalan Madura, Syekh Khalil Bangkalan Madura gurunya Syekh Nawawi Tanahara, Syekh Nawawi Tanahara gurunya salah satunya Syekh Zainid Dakhlan, dan begitu seterusnya. Yakin kita ikut Mbah Hasyim Asy'ari, sanad keilmuannya mutasil sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yakin, jangan ragu, ulah ragu. Guys, orang maki belan, ulah ngomong jauh sanadnya, diambil dari Imam Syafi'i, ya. Lamun orang ambil sanad Imam Syafi'i, eta Imam Syafi'i dalam bidang hadis gurunya ka Imam Malik. Imam Malik gurunya ka Imam Nafi'. Imam Nafi' guruna ka Imam Kharijah. Imam Kharijah gurunya Ibnu Umar. Ibnu Umar gurunya Rasulullah. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gurunya Rasulullah. Rasul guruna malaikat Jibril. Malaikat Jibril ti Gusti Allah. Itu baru dari ambil satu sisi. Orang sebagai penganut pengamal mazhab Syafi'i, yang itu salah satu daripada faham ahli sunnah wal nah NU lah yang mempertahankan tradisi ini. Yang kedua, namun ningali dari sisi kajian Imam Syafi'i yang kaitannya dengan fikih,
Beliau punya guru namanya Khalid bin Muslim Az-Zanji. Jadi kabeh mutasil dugi ka Rasulullah. Ulah beranggapan tidak. Lamun sampai ke Rasul, yang pasti gurunya Rasulullah adalah malaikat Jibril. Di dalam surat Al-Quran, Allamahu syadidul quwa dzu mirrah, yang telah mengajarkan Rasulullah adalah malaikat Jibril yang punya keteguhan dalam hati. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi. Terus kembali. Jadi lamun ngomong pesan Nabi, wanti-wantina Nabi ke sahabat Haris bin Umairah bahwa hari ini yang namanya mutafakihin, namanya pesantren, para santri sudah perannya kalah dengan orang-orang yang hanya bisa bicara tadi. Bayangkan Pak, kalau lihat, mohon maaf, kalau lihat TV ya, maka yuk kurang tetap kembali pada faham Ahlussunnah wal Jamaah dan pertahankan. Jadi lamun orang bicara tekstual di dalam memahami ayat ini justru membahayakan karena kehidupan orang. Sebab etapa lamun teu pernah ngaji mubalaghah, teu pernah ngaji ilmu ma'ani, teu pernah ngaji ilmu bayan, eta lafaz istawa diartikan manggon, diartikan duduk, makai jelas. Karena mereka mengartikan itu berarti nol dari pemahaman ilmu tata bahasa. Sebab eta lamun orang ngaji ilmu batik ya, di sana disebutnya batik tauriyah. Batik tauriyah siapa? Batik tauriyah itu satu lafaz yang bisa yang mempunyai dua makna, makna qorib, dekat, dan makna batin. Seperti lafaz yadun, kalau diartikan secara harfiah, yadullahi, tangan Allah, fauqa aidi, di atas tangan kita, tangan orang sakit berarti tangan Allah sakumaha. Maka lafaz yadun tidak bisa diartikan secara harfiah, tapi harus menggunakan makna bait. Karena itu kategorinya batik tauriyah. Tauriyatun tut'ali ihamin lima urida maknahul ba'idu minhuma. Lamun tersalah itu, maka hati-hati hari ini seueur mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi kenyataan Ahlussunnah wal gegabah. Punten. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita sedikit bicara tentang NU Pak. Ya. Bab Abi waktu di Mekah guru Abi ngaranna Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani ya di Misfalah. Anjeunna punya istri kan di Madura. Jadi faham tentang NU sebenarnya. Setiap ngaji eta pasti mengatakan satu-satunya negara yang penduduk muslimnya terbesar, akan tetapi bukan negara Islam, kok kehidupannya rukun dan damai. Itu saya Ismail Istimewa katakan begitu. Artinya apa? Di dalam hal ini sedikit, Nahdlatul Ulama itu berdiri pada tahun 26. Geus tahun apa ya? Hari bulan nama Bapak capal tenanon ya. Terjadi 26 lahir Nahdlatul Ulama. Salah satu tadi bagian sudah disebutkan. Namun supaya orang faham bahwa Nahdlatul Ulama yang membuat bukan ulama biasa, tapi punya gelar waliyun min auliyaillah. Ya. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Wahab Hasbullah, termasuk Kiai Ridwan dan termasuk Kiai Nawawi, bukan Nawawi ini, ya, Kiai Asnawi, maaf, bukan Asnawi Saringin, tapi Asnawi Kudus, itu mukim di Mekah. Begitu tahun 1924 terjadi kudeta yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Hakikatnya bukan beliau, oleh Saudi, maka disebut negara Saudi Arabia. Karena Turki Utsmani bangkrut 2014, Saudi mengkudeta Raja Syarif Hussein. Akhirnya diasingkan ke Yaman, lari ke Yaman. Maka ulama-ulama Indonesia seperti Mbah Hasyim Asy'ari ya, termasuk juga Syekh Khotib Minangkabawi,
hari itu karena sadisnya dalam rangka merebut kekuasaan, kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah banyak yang dibuang di sungai yang namanya Najd, daerah Najd, jadi jembatan. Akhirnya ulama Indonesia, Mbak Syima Syari pulang membawa berbagai macam kitab. Balik dari sana, setelah ada sikap yang arogan dari faham Wahabi, karena dipelopori Muhammad bin Abdul Wahab, maka disebut paham Wahabi. Akhirnya menganggap bahwa ziarah kepada Rasulullah itu musyrik. Maka berarti kuburan Rasulullah harus diratakan, dibongkar, dikubur bareng-bareng dengan umat yang lain. Waktu itu tadi disebut Komite Hijaz yang diwakili oleh Kiai Wahab Hasbullah berangkat ke Mekah, dan ada dari ormas yang lain bareng, hanya ditinggal waktu itu orang NU datang ke sana karena Kiai Wahab 13 tahun di sana, akhirnya mampu menghadap Raja Saudi minta agar makam Rasulullah jangan sampai dibongkar. Mengapa mereka kok menganggap makam Rasulullah harus dibongkar? Karena dianggap musyrik. Mengapa menganggap musyrik? Karena Rasulullah manusia. Maka hari ini Pak, jangan kaget kalau kita sering membaca ibadallah, rijalallah, aghisuna, dianggap sama seperti jelma-jelma menyembah berhala. Hari ini ada. Ayat kira-kira dia tidak ada. Lah itu bingung jawabannya. Coba mulai. Nah, singkat cerita, akhirnya sukses permintaan, maka 26 langsung melahirkan. Singkat cerita, Nahdlatul Ulama, nggak usah yang beli-beli, saya ambil yang gampang-gampang. Nah, Nahdlatul Ulama lahir tahun 1926 karena tadi dipicu oleh gerakan Wahabi yang waktu itu, mohon maaf, pengajian kitab-kitab kuning di bab Salam, ya, terus di bab Jihad, di bab Samiyah, bab Abbas, itu semuanya ulama-ulama kita. Tapi hari itu secara tidak langsung terusir. Ngan iya Pak, awas, paham Wahabi lamun disebutkan banyak jelma Islam, orang Islam langsung menolak, maka mengganti dengan aliran Salafi. Padahal Salafi sareng Wahabi eta mah bin, ya, seperti Minggu sareng Ahad, ya. Karena teresekan Minggu apa Ahad disebut eta Salafi dan Wahabi, eta mah blekek sarua bae. Bapak monggo cek di dalam kitab Adhkar An-Nawawi kalimat akhir, wa yambaghi li zairil haramain. Pertama. Yang keduanya, wa yambaghi li zairil madinatil munawwarati ayyazuru qabron Nabi sallallahu alaihi wasallam, diganti ayyazuru masjidan Nabi, bukan kubron Nabi. Mengapa? Kalau ziarah ke masjid, karena itu ada perintah untuk melakukan takmir. Tapi kalau kuburan, walaupun kuburan Rasul, dianggapnya adalah musyrik. Ini hari ini sudah mulai merata. Maka insya Allah Nahdlatul Ulama lain akan mampu mengkanter faham-faham itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kedua, anak tadi habis sedikit membahas masalah memahami, menafsirkan dengan cara tekstual, maka kami masih percaya pada pesantren-pesantren yang ada di Pandeglang, ya,
masih melakukan kajian alfiyah, Johar Maknun, Uqudul Juman, terus dan lain sebagainya. Kami masih yakin. Hanya kami melihat yang di pesantren sekarang malah kecil-kecil, Pak, ya. Dan mohon maaf, kalau yang di pesantren usianya itu lebih kecil daripada yang di pendidikan umum, bukan berarti melarang monggo. Ya, untuk berpendidikan umum saya tidak punya hak untuk melarang. Persoalannya apa? Karena itu pendidikan yang ada di Indonesia, poinnya yang penting tidak liberal, kan itu. Artinya walaupun belajar umum, tetap ini tidak lepas dari pendidikan agama. Jadi mohon maaf, bukan larang SMP, bukan larang SMA, ya. Taruhlah ilmu-ilmu umum, harapan kami dipelajari, tapi setelah minimal mempelajari ilmu agama yang pokok. Paling tidak aqaid seket ini, seket bermanfaat. Seket bukan bahasa di sini ya Bu ya. Maaf, aqaid 50 paling tidak ini betul-betul dikuasai oleh anak-anak sebagai kita landasan. Sebab kalau kita mengacu pada kalimat pada maqal Imam Ghazali, masya Allah ya. Al-ilmul ladzi yushahhi'u ibadah, ilmu yang bisa jamin saja wajib didahulukan. Kan begitu? Wal ilmul ladzi yushahhi'ul aqidah harus didahulukan. Wal ilmul ladzi yushahhi'ul muamalah didahulukan. Tanpa bicara didahulukan dan diakhirkan, poinnya bisa seiring bersama. Yang penting anak-anak kita faham agama dan juga mampu mengamalkannya. Minimal dari aqaid 50, aqaid 50 anak kita menguasai. Kalau kita anak kita punya landasan yang kuat di dalam aqaid 50, yakin kalau jadi camat, insya Allah seperti camat yang baru, amin. Ya, kalau jadi bupati, insya Allah tetap bupati yang Islami. Jadi pegawai apapun, insya Allah akan Islami kalau landasan aqaid 50 sudah dikuasai. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali pada NU Pak ya. NU ini singkatan tadi Nahdlatul Ulama. Artinya Nahdlatul itu gerakan para ulama yang dipelopori oleh Mbah Hasyim Asy'ari karena ada mandat dari Syekh Khalil. Jadi Syekh Khalil mengirimkan tasbih dan tongkat kepada Mbah Hasyim Asy'ari, yang tongkat dan tasbih itu dijadikan dasar untuk modal berjuang mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, itu. Nah, di dalam Nahdlatul Ulama ini udah harga mati tetap mempertahankan faham ahli sunnah wal. Hari ini paham di luar ada sudah di depan mata kita. Oleh karena itu para hadirin, para bapak, waspada ya, terutama punten lamun mesantrenkeun anak ka Jawa Timur ya, abdi keresan pengalaman. Lamun urang mesantrenkeun anak ka Jawa Timur, cuan di daerah Pasuruan dan di daerah Bangil ada dua pesantren yang beriringan atau berhadapan-hadapan. Yang satu pesantren urang Sunni, yang satu pesantren Syiah. Maka lamun mereka di itu putra orang kudu waspada. Lamun di Kediri, punten. Ya sekaligus ngabejaan ya. Lamun di Kediri ada pesantren yang namanya pesantren Burenang, tepatnya di Kecamatan Kertasono. Itu adalah pesantren yang mendidik cikal bakal yang mudah mengkafirkan sesama agama. Nih, punten Pak, abdi ngomong kita supaya ulah kecolongan, ya. Bapeta di penimbang ternyata geus ayangan alhamdulillah teu bisa berkembang di bonsai ku para kiai-kiai urang. Salah satu indikasinya yang gampang kieu Pak. Nu paham eta lulusan Burenang Kertasono Kediri, eta lamun pakaian dipoek terus seragam
dicandak ubatu pasti dicuci deh. Kenapa? Menganggap orang yang berbeda pendapat dengan dia itu musyrik. Dalil yang digunakan dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Itu tekstual lagi juga itu bayang. Kedah waspada. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang dia Pak punya mantu, ya, punya minantu orang Madura yang tadinya sudah digodok, sudah didik pada pendidikan yang sama, begitu ke Mekah ibadah haji dan umroh, ikut nimbrung di kajian-kajian syekh-syekh yang ada di Masjidil Haram. Akhirnya begitu pulang, berangkat lagi, ngaji lagi, membawa hasil sanad yang mutasil dari berbagai guru. Akhirnya hari ini dialah yang memberontak dari dalam, yang istilahnya menyatakan bahwa ini adalah aliran yang tidak benar. Ini di Burunan. Dan hal ini kenapa saya sampaikan? Karena itu persoalannya kita sering terjebak dengan nama lembaga pesantren, nama lembaga pendidikan yang notabene Islam, kadang-kadang ngakunya ahli sunnah, tapi pada hakikatnya bukan ahli sunnah. Kami yakin kalau di Kalahan ya ada almarhum Bapak Kiai Abdul Manaf, almarhum Kiai Haji Muhammad, ada almarhum Kiai Haji Sidi Rasidi, dan ada Pak Arja. Mari kita sama-sama hadiah Fatihah untuk beliau. Semoga beliau ditempatkan sesuai dengan amal baktinya dan segala hal ihwal kesalahan diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tapi saya udah begitu jauh 2 jam jadi 2 jam. Nah, jadi ini gado-gado apa yang kami sampaikan. Ada ngomong NU, ada ngomong tadi faham itu, tapi mudah-mudahan ini jadi bekal dan kewaspadaan kita ya. Juga mengajak untuk aktif hadir di MUI Kabupaten setiap pekan ketiga, muzakarah saling mengingatkan. Nah, dan juga saya sampaikan tadi salah satunya kita jangan sampai ada atau mensifati atau memberikan gelar atau memberikan kesan pada ulama-ulama yang posisinya berada di MUI baik tingkat kecamatan atau kabupaten. Jangan anggap itu ulama plat merah ya, yang akhirnya dengan ulama plat merah berarti sudah mukhalafah. Padahal yakin ulama yang ada di MUI tidak sampai masuk kategori mukhalafah, tapi hanya sebatas mujawarah. Kalau mujawarah dalam kaitan fikih sudah sampaikan, tidak apa-apa kita bersesuci dari najis dengan ma'un mujawirun, tapi dengan ma'un mukhalafah tidak bisa sama sekali. Insya Allah MUI yang ada di Kabupaten Bandung punya sikap hanya mujawarah lil hukumah ya, menjadi mitra yang sifatnya strategis agar negara kita, bangsa kita tetap di dalam amaliyahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ngomong yang seperti Nabi 100% mah mau bisa, bener gak? Namun ngomong bahasa kidul sesapaan Pak, mau bisa sholat kayak ngomong doang Nabi mau bisa 100%. Padahal titah Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka perintah itu lamun kudu ngomong idza utliqal amru tadullu 'alal wujub. Tatkala ada perintah mutlak maka berarti wajib. Wajib sholat kurang kudu seperti sholat Nabi. Abot Pak ya. Makanya lamun orang ngomong sekarang mari kembali kepada kemurnian Islam, cukup dengan Quran,
cukup dengan hadis ini nonsen, ya, nggak bakal bisa sholat. Orang bisa sholat catatan pesantren biasa di bapak orang ya. Yes. Jadi poinnya apa? Lamun orang hayang seperti Nabi dalam sholat saja 100%, ini menghayal. Kenapa menghayal? Titah eta sifatnya usahakan semaksimal mungkin supaya mampu seperti sholat Nabi. Maknanya tidak persis, tidak bleke, tapi semaksimal mungkin. Karena mual bakal bisa. Kenapa? Karena antara orang sama Nabi ada gap, ada jurang pemisah. Nah, jurang pemisahnya Nabi salengkah satindak sakicep dijamin jamin apa Pak? Wahyu. Ari urang penimba, urang gembong, urang cimanuk, salengkah satindak sakicep dijamin tuh, beda enggak? Nabi dijamin wahyu, orang masih dijamin nafsu. Lamun jemaah hirupna dijamin wahyu, pasti bener rek salah terjadi. Lamun dijamin nafsu, rek bener kadang-kadang terjadi. Makanya tuntutan agama di dalam kaitan takwa pada Allah, walaupun ayatnya mengatakan hak tuqatih, ternyata makna hak tuqatih waktu itu Rasulullah begitu menyampaikan pada sahabat langsung bahasa orang protes. Cek sahabat, ya Rasulullah mayyatiqu ala dzalik. Tuhan Rasul, siapa yang bisa bertakwa haqqa tuqatih? Nabi terus mengatakan, yang dimaksud haqqa tuqatih di situ karena Jibril waktu itu turun datang pada Nabi langsung memaknai haqqa tuqatih sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Takwa aja tolok ukurnya adalah keilmuan yang bisa orang takwa maksimal. Ilmunya tinggi, nilai takwanya tinggi. Ilmunya rendah, berarti nilai takwanya rendah. Maka di dalam hal ieu geus kaitan sholat belan kurang lamun sholatna endah, sholatna bagus, insya Allah segala amal kita yang kurang bagus akan terbawa bagus. Amin. Dalam rangka menjaga keutuhan bangsa, dan mari kita lakukan moderasi beragama. Ini bukan berarti rubah agama, tapi yang dimaksud moderasi beragama amalia Islam yang wasatiyah. Wasatiyah itu Islam yang berfaham ahli sunnah wal jamaah, tidak terlalu ke kiri-kirian dan tidak terlalu ke kanan-kananan. Dengan demikian maka kehidupan umat Islam di Indonesia akan tetap damai. Sekali lagi kami sebagai Ketua MUI Kabupaten, walaupun baru secara de facto, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami harapkan, salah satunya mari kita dalam hidup berbangsa, beragama, bernegara kedepankan 3 hal. Apa 3 hal itu? Pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Yang kedua ukhuwah watoniyah, persaudaraan secara nasional, kebangsaan. Yang ketiga ukhuwah basyariyah. Kalau bicara ukhuwah basyariyah berarti tidak melihat ras, suku, dan ras. Sepanjang dia muslim dan sepanjang dia negaranya, bangsanya saling berarti kita saudara. Maka punten sakedik deui lamun ningali ayat yang pertama diturunkan oleh Allah pada Rasulullah sampai 3 surat yang diturunkan pertama, satu pun monggo Bapak periksa tidak pernah menyebutkan kalimat Allah. Ini jadi landasan kita dalam bermuamalah dengan selain muslim. Surat pertama Iqra, dianalisis.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tidak ada teu aya satupun kalimat Allah. Ayana kalimat Rabb. Iqra bismi rabbik. Surat yang kedua turun, ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Terus eta adana lafaz Rabb, teu aya lafaz Allah. Yang ketiga al-mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujak. Ia ayat pertama turun kepada Nabi ta'liman lirrasul wa li ummatihi, karena Nabi baru datang membawa ajaran yang baru. Maknanya tidak langsung ajaran itu berbicara tentang Allah, tapi yang diucapkan adalah Roh, Tuhan. Walaupun mereka sudah paham ayat Allah. Dalam ayatnya dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati la yaquluna Allah. Tapi mereka masih tetap nyembah berhala. Maka itu ayat menandakan Rasulullah hadir masih menghargai, menghormati tradisi yang tidak harus dikikis sekaligus, tapi bertahap. Makanya hanya robbaka. Robbak artinya Tuhan. Untuk ngomong Allah, lamun ngomong Allah nanti seperti kita masuk di daerah timur, lamun bicara akan ditolak. Maka disebutnya kita di dalam berdakwah harus tidak lepas dari mau'izah hasanah, ya, uswatun hasanah, mujadalah billadzi hasan, bukan billadzi hasan. Inilah metodologi dakwah yang dipakai. So, karena petunjuk Al-Quran 3 ayat surat pertama adalah tidak menyebutkan nama Allah, tapi hanya menemukan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kenapa? Karena ini bagian daripada dimensi yang namanya toleransi. Begitu juga Wali Songo yang datang